Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Naringgul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di ruangan ini untuk memenuhi undangan yang telah disebarkan oleh calon guru penggerak untuk menyampaikan atau menginformasikan tentang pemaparan pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk acara yang selanjutnya, yang kedua, yaitu prakata dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Naringgul. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat rekan-rekan guru atau Bapak Ibu guru yang pada kesempatan hari ini hadir di forum ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata dalam penyambutan acara yang dikemas oleh calon guru penggerak, yaitu Pak Usin, dengan tujuan untuk mensosialisasikan budaya positif yang bisa diambil untuk memajukan pendidikan, pada khususnya di Satuan Pendidikan SD Naringgul. Pertama-tama saya ucapkan atas program ini, sehingga hal ini mudah-mudahan menjadi pemicu atau motivasi untuk rekan-rekan semua yang khususnya yang ada di SD Negeri Naringgul ini, yang nantinya mungkin calon guru penggerak yaitu Pak Usin bisa memotivasi lah kepada rekan-rekan semua agar nanti di dalam penyampaian paparannya bisa kita implementasikan di dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah kita, ya. Jadi untuk hal ini saya sangat mendukung sekali kepada program guru penggerak, yang mudah-mudahan Pak Usin ini nanti, yang pertama tadi saya ucapkan, bisa memotivasi rekan-rekan. Yang keduanya, mungkin Pak Usin selama pelatihan di program guru penggerak, mudah-mudahan juga bisa melimpahkan hal-hal yang positif kepada rekan-rekan yang ada di sekolah SD Negeri Naringgul. Dan yang selanjutnya yang saya harapkan dengan adanya program guru penggerak ini, mudah-mudahan di sekolah khususnya SD Negeri Naringgul ya ada perubahan yang positif untuk teknis atau sistem dalam pembelajaran, sehingga anak khususnya itu menjadi lebih tersemangati lah dengan metode-metode yang dikemas di program guru penggerak. Jadi ya saya yakin mungkin dengan program ini mudah-mudahan perubahan-perubahan pembelajaran yang ada di SD Naringgul yang tadinya umpamanya
kurang untuk diikuti oleh siswa, mungkin dengan teknis dan metode yang dilatihkan ke guru penggerak, mudah-mudahan nanti juga saya harapkan tadi untuk bisa ditularkanlah ke rekan-rekan yang ada di sini. Itu khususnya ke Pak Usin, saya meminta nanti dikala Pak Usin mempunyai bekal di guru penggerak yang sifatnya positif, karena tadi judulnya juga untuk mensosialisasikan budaya positif yang untuk meningkatkan pembelajaran khususnya pada umumnya untuk meningkatkan pendidikan, itu saya sangat mendukung sekali. Dan yang selanjutnya bagi rekan-rekan yang ada di SD Negeri Naringgul ini, ya mudah-mudahan kita ya nanti punya, atau bukan punya lah ya, bisa katakan punya kesempatan lah untuk mengikuti alur Pak Usin menjadi guru penggerak. Saya sangat mengharapkan bukan hanya Pak Usin saja yang dari SD Negeri Naringgul yang masuk ke guru penggerak, karena sekarang menjadi program pemerintah. Yang namanya program pemerintah, kita pandai-pandailah untuk menjemput bolanya gitu. Jangan sampai kita menunggu untuk dipanggil, atau itu zaman sekarang itu tidak ada lagi seperti zaman dulu gitu. Jika kita ada kemauan, insya Allah itu ada kesempatan, selalu ada. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan ya ke rekan-rekan semua dengan adanya Pak Usin kita menjadi termotivasi lah untuk lebih maju lagi, untuk lebih menggali lagi teknis dan metode pendidikan atau pembelajaran, sehingga anak didik kita menjadi merasa terlayani dengan tidak ada keterpaksaan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Mohon maaf bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Naringgul yang telah memberikan dukungannya terhadap program dari CGP. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu diberikan kesempatan kepada Pak Usin selaku CGP untuk memaparkan tentang pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah sudi hadir memenuhi undangan, sekaligus juga mungkin karena ini juga kepentingan bersama sehingga bisa hadir setelah kita tadi melaksanakan pembelajaran di kelas, dan sekarang kita meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan ini, dan ini saya kira untuk kepentingan kita bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati ibu-ibu guru, wali kelas, dan guru mata pelajaran, yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya terutama di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ini adalah hal yang baru dan ini perlu sekali kita pahami bersama, karena jujur saja saya juga sebelum mengikuti atau mempelajari modul 1.4 ini banyak hal-hal baru yang menurut saya bertentangan dengan kebiasaan kita gitu sebelumnya. Nah, oleh karena itu dengan kita sama-sama mempelajari bersama tentang budaya positif ini di sekolah, apa yang saya lakukan selama ini mungkin kadang-kadang Bapak dan Ibu juga ada yang menganggap bahwa saya mungkin katakanlah menyeleneh gitu karena tidak biasanya seperti itu. Tetapi kita akan menyadarinya kalau kita sudah mengetahui bagaimana secara teori tentang penerapan budaya positif di sekolah gitu. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan. Nah, sebelumnya ini saya perkenalkan, saya CGP, kemudian fasilitator saya itu Bapak Irwan Ridwan, kemudian pengajar praktek saya Pak Asep Sahidin, ya. Nah, di sini perlunya melakukan aksi nyata terutama bidang bagian budaya positif ini ada latar belakangnya.
Dan ini memang bukan di kita saja, tetapi mayoritas sekolah memang seperti ini. Yaitu latar belakangnya murid sering mengulangi kesalahan. Seperti membuang sampah sembarangan. Kan kita kadang-kadang suka sering menasihati hampir setiap minggu gitu. Terus saja anak seperti itu. Terus mengotori tembok sekolah. Terus berkelahi kadang juga. Terus membuli temannya. Berkata kotor dan tidak melaksanakan piket kelas. Hal ini karena belum tumbuhnya kesadaran dari dalam dirinya gitu, sehingga mungkin kalaupun dia melakukan istilahnya itu mengikuti kata kita itu hanya ketika diperintah saja, sementara kalau tidak diperintah mereka tidak melakukannya. Nah, oleh karena itu kita perlu menyamakan persepsi bagaimana menanggulangi hal seperti itu. Nah, kemudian tujuan aksi nyata ini yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Nah, ini disiplin diri. Jadi mulainya dari diri gitu, untuk mendisiplinkan anak dari dirinya sendiri secara kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu kebajikan yang diterima oleh semua orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, negara, dan sebagainya. Jadi semua orang menerimanya. Nah, tolak ukur keberhasilannya dari pengimbasan ini, yang pertama itu terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan peserta didik. Nah, mungkin kita di sekolah kita baru kelas saya saja yang punya keyakinan kelas. Nah, nanti semua kelas ini diharapkan untuk mempunyai keyakinan kelas. Sebab mulai dari keyakinan kelas inilah yang bisa kita jadikan nanti untuk melakukan tindakan apabila anak melakukan perbuatan yang tidak disiplin gitu. Jadi ke sini arahnya. Kemudian yang keduanya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Nah, kata-kata telah dibuat berarti mereka sendiri yang membuatnya. Jadi bukan dibuat oleh kita. Itu bedanya antara sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau dulu kan tata tertib anak baru masuk ke sekolah saja, di sekolah sudah ada tata tertib gitu. Jadi seakan-akan anak tidak dilibatkan. Kalau ini keyakinan kelas itu justru berasal dari mereka dan difasilitasi oleh kita. Mungkin kita mah hanya mengatur dari tata kebahasaan saja. Misalnya bahasanya jangan berkata negatif misalnya di dalam kalimatnya. Jadi kita membantu meluruskan niat mereka gitu dari masukan atau keinginan yang mereka ingin wujudkan di kelasnya. Jadi itu seperti itu. Nah, kemudian lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, ini tahapan yang sudah dilalui kemarin dan sampai saat ini. Yang pertama saya menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan tujuan ya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikannya bersama rekan guru, dan sekarang sudah kita laksanakan. Kemudian sekarang kita berkumpul dan nanti tahap ketiganya kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Jadi andaikan nanti ada kesulitan, kita bisa berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas. Terus yang keempatnya adalah memantau atau merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, barangkali kita nanti bagaimana hasilnya kalau sudah kelas itu dibuatkan keyakinan kelasnya, bagaimana hasilnya gitu. Nah, itu harus dilakukan refleksi untuk mengukur apakah ada peningkatan tidak budayanya di sekolah kita ini gitu ya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan jelas pertama dukungan Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, murid agar tindakan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Itu dukungan yang diperlukan. Kemudian dukungan orang tua untuk membimbing anaknya dalam menerapkan budaya positif di rumah. Karena biasanya kalau anak di rumah di sekolah sudah melakukan budaya positif tanpa didukung di rumah, mungkin saja tidak akan berhasil, karena yang namanya pendidikan ya di sekolah ya di rumah bagusnya, idealnya begitu ya. Terus sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan kita banyak kegiatan untuk bisa menanamkan budaya positif ini. Nah, inilah desiminasi yang akan kita sampaikan di kegiatan ini. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke materi, kita merefleksi diri dulu.
cobalah buka katanya, kepalkan tangan Anda dan meminta teman Anda membukanya. Coba silakan. Sudah? Terbuka tidak? Terus kita harus bertahan untuk Dibuka, minta dibuka sama teman. Ayo buka. Buka tak? Buka tidak? Wah. Oke, kita merefleksi. Itu saja ya untuk merefleksinya. Apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepala tangan Anda? teman. Kan yang mukanya sama teman. Apa alasannya? Kadang-kadang itu dipaksa, alasan kan terpaksa nanti dipaksa gitu. Ya, karena dipaksa, boleh karena dipaksa. Bisa dengan kesadaran. Kalau udah secara makan sendiri. Iya, betul. Terus, apakah Anda atau teman Anda yang menutup kepala tangan Anda? Kita, betul. Terus, apa alasannya? Nah, betul, itu. Jadi kita yang punya kendali sebetulnya. Iya. Jadi, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya kita. Jadi diri kita. Jadi ini juga sama ketika kita ingin mengajak anak untuk berdisiplin, sebetulnya kita itu tidak bisa mengajak anak atau menyuruh anak untuk berdisiplin kalau dari anaknya sendiri tidak mau disiplin. Nah, begitu maksud dari permainan tadi. Nah, di sini ada pendapat dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Nah ini yang menurut saya ini bertentangan yang awal-awal saya mempelajari, saya sendiri merasa bertentangan. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita pikir sebelumnya bahwa murid bisa dikontrol untuk disiplin oleh kita. Ternyata tidak, itu ilusi, jadi tidak mungkin. Jadi tidak mungkin guru bisa mengontrol murid. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak itu mungkin dia sesuai dengan apa yang kita perintahkan ketika ada kita. Kalau kita tidak memantau dia, tidak melihat dia, ya dia mungkin apa saja yang sesuai dengan tujuan dia. Mungkin tujuannya kesenangan dia, mungkin tujuannya karena ingin mempertahankan hidup dia dan sebagainya gitu ya. Sehingga perilaku mereka itu tidak mungkin bisa dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi bujukan hanya bersifat sementara. Jadi termasuk kita membujuk anak yang melakukan pelanggaran misalnya. Jadi kita merayu-rayu supaya dia tidak melakukan pelanggaran. Mungkin ketika dikasih saran, itu mungkin dia melaksanakan saran kita. Tetapi ketika selesai kita kasih saran, mungkin saja di luar dia melakukannya lagi. Seperti halnya ketika kita kepada anak. Hari Senin kita memerintahkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Pada saat itu mungkin dia ingat, oh iya saya akan membuang sampah. Tapi berikutnya dia membuang sampah lagi. Nah seperti itu ilustrasinya. Terus ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi maksudnya ngekritik supaya orang merasa bersalah, kemudian dia itu jadi mawas diri dan menjadi baik gitu. Ternyata tidak. Jadi apalagi menguatkan karakter. Jadi tidak. Yang namanya kritik itu tetap mungkin akan membuat orang menjadi sakit hati pada akhirnya. Jadi tidak baik juga pada akhirnya kita mengkritik anak atau membuat anak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kaitannya kita sebagai guru kepada anak ketika memaksa anak untuk berdisiplin. Itu juga kayaknya tidak bisa juga. Jadi ilusi juga tidak mungkin gitu. Karena anak juga tadi punya tujuannya, ada kebutuhan-kebutuhan lain yang barangkali harus kita dalami apa sebetulnya yang membuat mereka mungkin melakukan hal tersebut. Nah, itu jadi tentang teori pilihan ini. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman ini sedikit demi sedikit kita membuka pemikiran kita bahwa apa yang kita lakukan ini sepertinya ada yang mungkin, ada juga yang tidak mungkin untuk merubah perilaku anak.
Nah, terus bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori? Nah, ini ada pendapat Stephen R. Covey, yaitu di dalam bukunya Principle Centered Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dalam kita mau merubah, ya, mau arah membuat kemajuan gitu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, yang lebih utama ini, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi artinya ketika kita ingin merubah sesuatu itu, sebetulnya sesuatu itu tidak bisa dirubah oleh kita. Tapi yang harus dilakukan adalah kitanya yang harus merubah. Jadi kembali kepada bagaimana kita merubah paradigma kita terhadap keadaan tersebut. Gitu. Jadi intinya mah kita tadi kan tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri kepada diri kita. Gitu. Nah, ini ada perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon mengatakan bahwa realitas itu atau kebutuhan itu adalah sama. Makanya ada orang yang sifatnya itu harus sama. Misalnya ya mengatakan A gitu ya. Maka semuanya juga harus A. Padahal menurut teori kontrol realitas itu berbeda. Kadang mungkin kita tidak suka dengan A tersebut gitu. Jadi kita mungkin saja melakukan yang lain. Terus semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Jadi pokoknya di sekolah itu harus tertib misalnya dengan caranya seperti itu misalnya. Nah, tapi menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari sana kita akan melakukan perubahan-perubahannya itu. Terus kita menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon kurang lebih kebiasaan kita. Jadi teori yang selama ini kita laksanakan itu adalah stimulus respon. Jadi ada aksi, ada respon, ada aksi, gitu. Ada aksi, ada respon gitu. Sedangkan teori kontrol itu yang mendekati kepada tadi ya choice teori ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini untuk menurut stimulus respon, terus hanya Anda yang bisa mengontrol teori diri Anda, itu menurut teori kontrol. Dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Nah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi yang kuat itu adalah disiplin diri, maksudnya gitu. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi artinya, secara teori menurut Ki Hajar Dewantara itu, yang disiplin yang baik itu adalah datang dari dalam diri kita. Jadi diri kita yang harus mendisiplinkan diri kita. Andaikan kita tidak mampu membuat diri kita disiplin, maka perlu juga bantuan dari yang lain untuk mendisiplinkan kita. Gitu. Nah, terus di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi kembali lagi ternyata. Jadi maksud menciptakan budaya disiplin di sekolah itu akan lebih kuat di sekolah apabila yang melakukan disiplinnya itu mulai dari dirinya masing-masing. Jadi tidak didisiplinkan oleh orang lain. Itu yang paling terbaiknya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara itu. Jadi ini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, inilah jadi yang berasal dari dalam dirinya. Gitu. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara,
adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu maksud merdeka itu, menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, ayat Dayan Gosen. Dayan Gosen menjelaskan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau sudah berdisiplin, dirinya sadar betul tanpa harus dengan perintah orang lain, maka dia akan menggali apa yang menjadi kebutuhan dan mengejar apa yang menjadi menurut dia itu bermakna dalam hidupnya. Nah, termasuk anak juga seperti itu. Misalnya anak di kelas belajar. Selama ini mungkin anak belajar kalau diperintah oleh orang tuanya atau oleh guru. Tapi kalau dia sudah disiplin dari dalam dirinya bahwa kewajiban murid itu agar mendapatkan ilmu itu belajar, tanpa diperintah pun dia akan tetap belajar. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi dia akan berusaha mengejar apa yang menurut dia bermakna dan memiliki nilai. Nah, kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini kaitan dengan disiplin. Dayan Gosen dalam bukunya Retraction of Goals Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini biasanya yang biasa dilakukan oleh kita. Jadi anak itu taat, yang pakai sepatu, tapi pakai sepatu yang sesuai dengan perintah itu karena takut dia itu dihukum. Andaikan tidak ada hukuman, maka mungkin sepatunya juga tidak hitam misalnya. Bisa putih, bisa merah, dan sebagainya. Itu karena menghindari hukuman. Atau misalnya orang tidak membunuh, dia tidak membunuhnya itu karena takut dihukum. Nah, sedangkan yang itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa saja orang berdisiplin karena atau berusaha keras karena mengharapkan sesuatu imbalan. Dibalikan kalau misalnya tidak ada imbalan, mau nggak misalnya belajar? Nah, jawaban anak-anak tadi katanya tidak mau. Nah, itulah berarti belajarnya anak itu karena mengharapkan sesuatu. Nah, ini yang harus kita rubah. Nah, sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang ketiganya ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini mereka melakukan tindakan, ya. Jadi perilaku mereka itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya tidak tergantung lagi kepada iming-iming, tidak tergantung lagi kepada ancaman, tapi melainkan karena ada sesuatu yang dihargai oleh dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu ya 3 motivasi perilaku manusia, dan termasuk kita juga pergi ke sekolah. Nah, misalnya kita pergi ke sekolah, apakah karena kita takut ditegur misalnya? Nah, jelas kan kalau kita ya ingin kita datang ke sekolah atas kesadaran kita bahwa kita punya kewajiban untuk melaksanakan mendidik anak misalnya seperti itu. Tapi kalau anak misalnya datang ke sekolah itu kadang-kadang takut sama guru atau takut dikunjungi ke rumah. Nah ini berarti kesadaran anak masih lemah. Terus juga mereka itu kadang-kadang masih bergantung ketika ada anak masih di sekolah kene tadi juga, ayo hayang berangkat mengunjungi ke rumah. Nah kayak itu anak seperti itu masih kesadarannya lemah dan itu perlu ditingkatkan lagi. Nah, kemudian ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita nanti akan berbicara tentang restitusinya yang akan kita terapkan. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak juga kadang-kadang kaget gitu ya. Misalnya anak datang terlambat tiba-tiba, tapi di kita kan enggak, tapi di yang lain ada. Datang terlambat, kemudian dipanggil, apa kesalahan kamu, misalnya terlambat, apa hukumannya, dan sebagainya. Itu hukuman, sehingga anak menjadi kaget. Nah, kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi sudah ada semacam rencana, jadi direncanakan sebelumnya. Jadi semacam konsekuensi, misalnya kalau datang terlambat, apa yang akan dilakukan? Konsekuensinya adalah misalnya membersihkan WC, itu konsekuensi gitu. Karena itu sudah disepakati. Jadi kalau sudah disepakati, itu adalah konsekuensi. Nah, berbeda dengan restitusi. Restitusi itu kalau misalnya anak melakukan kesalahan itu tidak dilakukan hukuman ataupun juga konsekuensi, tapi di sini
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah inilah, jadi anak ketika melakukan kesalahan tidak dihukum, baik dalam bentuk hukuman fisik ataupun juga tidak diberi hukuman sebagai konsekuensi, tetapi dia ditanya apa alasannya. Terus setelah diketahui alasannya, ditanya juga bagaimana ke depannya. Jadi ditanya rencana dia, apakah dia akan mengulanginya lagi atau tidak. Nah, kan mungkin tidak. Terus bagaimana mengantisipasinya supaya tidak terjadi pelanggaran yang sama. Nah, hal-hal seperti itu terjadi dialog antara kita, guru atau pendidik, dengan anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga nanti hasilnya itu tidak membuat anak menjadi misalnya takut ataupun merasa direndahkan, karena dia itu dibangun sehingga ketika dia kembali lagi ke komunitasnya, dia tidak dianggap sebagai anak yang gagal. Gagal dalam arti melanggar aturan, tapi dia akan menjadi pribadi yang justru memiliki karakter yang kuat karena dia sudah belajar dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Karena tadi diingatkan oleh kita, jadi kenapa sampai misalnya datang terlambat, alasannya dia sudah mengungkapkan. Terus kita memberikan saran kepada dia supaya tidak lagi terlambat misalnya. Nah, sehingga dari kesadaran itu dia akan tumbuh dari dalam diri sendirinya. Jadi bukan lagi karena takut nanti ketika dia nanti tepat ke sekolah, datang ke sekolah itu bukan lagi karena takut dihukum, bukan, tapi dia nanti akan karena kesadarannya karena sudah diberi pengalaman betul dari tadi ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, ini masalah dihukum oleh penghargaan, kita cermati pendapat dari Alpicon. Di pendapat dari Alpicon, menurut Alpicon yang dicetak biru ini, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya mungkin tadi itu, baik dia diancam maupun dia diberi iming-iming, tidak melahirkan belajar yang murni keinginannya, tapi karena reward mungkin ya Pak ya? Iya, reward itu. Jadi ini menurut Alpicon ya. Nah, pertama di sini pendapat Alpicon itu. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari hukuman dan penghargaan ini. Jadi di antara hukuman dan penghargaan itu dianggap yang sama, gitu, sama-sama menghancurkan. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka yang pendek. Ya mungkin kalau satu kali kan kita bisa. Tapi orang tersebut akan bergantung kepada kita itu untuk jangka panjang. Artinya kalau kita tidak memberikan hadiah lagi, kalau kita ingin membuat dia disiplin, ya tidak mau karena tidak akan ada hadiah. Jadi kembali lagi. Betul seperti itu. Terus penghargaan juga tidak efektif. Ya, jika saya tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Itu maksudnya. Jadi ikhlas gitu belajar nanti karena tidak mendapatkan penghargaan. Daik belajarnya karena ada iming-iming. Betul Bu, seperti itu. Jadi daiknya belajar atau daiknya melakukan, termasuk misalnya ya di sekolah lah anak gitu. Hormat kepada guru karena dipuji oleh kita. Ketika kita tidak lupa tidak memujinya, wah banget ke kita. Wah itu kan bahaya gitu ya. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama. Itu dan saya rasakan sendiri. Kenapa dulu ketika sekolah saya suka dibenci sama teman? Coba, ada yang tahu nggak alasannya? Karena iri betul. Sering diberi penghargaan. Iya, sering tanda mampu tuh betul itu Bu. Jadi kan di akhir tahun tuh sok aya ranking gini-gini. Saya tuh eleh-eleh waktu itu teh kahiji we tuh. Da ngarerewaun Bu itu tuh. Nah, ternyata benar di sini. Jadi penghargaan itu penghargaan itu menjadi merusak hubungan yang tadinya baik dengan kita karena kita diberi hadiah yang lain tidak, malah kita dibenci sama mereka. Nah itu jadi merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada sebuah studi dilakukan kepada anak-anak. Ini hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi maksudnya gini, membuat artikel atau apa gitu ya.
yang banyak pasti akan mendapatkan bayaran yang lebih banyak gitu, seperti itu. Nah, sehingga apa banyak-banyak ya akhirnya tidak tepat gitu. Seperti itu. Jadi karena mengejar bayaran, bukan kualitasnya atau kebagusan dari yang karyanya. Terus juga penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini juga ada, ini contohnya adalah mahasiswa yang menjual judul berita. Ini juga sama nih kayak yang atas. Jadi ini tapi ke kualitas yang namanya. Tapi nih tetap tidak berkembang katanya. Jadi si mahasiswa itu ya mungkin karena membuat judulnya atau membuat beritanya itu karena tadi itu hanya menghitung kuantitasnya saja. Kalau banyak mungkin besar bayarannya. Tapi masalah kualitas tidak terjamin, akhirnya nantinya tidak bisa berkembang, artinya kalah dengan yang lain yang tidak diiming-imingi seperti itu. Nah, itu jadi menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Wah, ini nih. Jadi murid-murid fokus pada hadiah yang dijanjikan ketimbang kreativitas membuat puisi, contohnya dalam membuat puisi. Jadi karena misalnya silakan membuat puisi yang bagus akan diberi hadiah. Nah, itu. Sehingga mereka itu membuat puisinya itu karena ada iming-iming. Jadi ini bayangkan akan mendapatkan hadiahnya, sementara kreativitas dalam membuat puisinya seakan-akan dinomor 2-kan. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya itulah. Jadi kalau misalnya di kelas yang satu ranking 1 yang tidak bisa dikalahkan, yang tidak bisa ranking 1 dia menghukum diri sendiri gitu. Ah udahlah, saya tidak usah lagi belajar, main belajar juga, yang juaranya pasti dia. Nah, seperti itu. Terus motivasi dari dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya gini, ilustrasinya di kelas gitu. Ada anak di kelas 1 misalnya, dia membuat tulisan. Bagus tulisannya itu. Nah, kemudian karena dia mendapatkan tulisan yang bagus, kemudian kita diberi hadiah. Nah, karena kita sudah memberi hadiah kepada kita, yang tadinya dia sudah belajar menulis dengan baik di rumah, jadi hilang tuh intrinsik kemauan belajar dari intrinsik. Karena apa? Karena tadi diberi hadiah. Kapan hilangnya? Ketika nanti dia belajar lagi di rumah, ternyata pas ke sekolah tidak dikasih hadiah. Jadi hilang. Nah, jadi hadiah itu bisa menghilangkan yang sudah bagus gitu, tadinya sudah mau belajar gitu. Tiba-tiba dikasih hadiah. Nah, nanti pas tidak dikasih hadiahnya, dia jadi tidak mau lagi belajar sendiri. Nah, itu seperti itu. Nah, ini jadi menurut Alpikon itu antara hukuman dan penghargaan itu sama, bisa menghancurkan kreativitas ya peserta didik kita. Terus bagaimana solusinya? Bagaimana kita supaya memberikan penghargaan kepada mereka? Pengganti dari penghargaan ini. Boleh mungkin Pak ya, kayak semacam reward kalau untuk jangka pendek mungkin boleh ya, tapi kalau untuk jangka panjang tetap nggak boleh, atau memang untuk penghargaan untuk jangka pendek juga tidak boleh? Istilahnya diganti, Bu. Apresiasi. Jadi kita mengapresiasi. Jadi apresiasi mah kalau dalam bahasa agama mah min haitsu la yahtasib. Gawe heula. Tiba-tiba ada sesuatu, itu min haitsu la yahtasib. Kayak semacam tepukan hebat itu juga. Betul, seperti itulah yang sifatnya itu mengapresiasi anak sehingga anak itu yang lain tidak merasa dirugikan, tidak merasa iri, dia hanya sendiri diakui kehebatannya itu. Seperti itu saja. Ya. Jadi apresiasi mah lebih kepada penghargaan kepada kegiatan yang sudah diperoleh oleh anak. Dan itu kita akan coba, dan saya juga kemarin ketika anak lomba masak kan mereka menuntutnya apa hadiahnya, nggak ada hadiah kata saya. Terus apa saya harus lomba ini, nanti aja coba kalian nanti masak. Nah ternyata setelah masak sebetulnya ada yang tidak enak dari mereka, ada yang terasa uyah, tapi saya katakan kamu bagus dengan penghargaan seperti itu tidak terjadi yang namanya misalnya komando nggak modal membeli ikan dan sebagainya. Padahal yang membeli ikan itu tidak enak, Bu. Dan tidak samaraan. Tapi saya katakan berarti Pak, untuk mengapresiasi itu boleh secara langsung gitu ya? Betul. Itu, atau misalnya nanti setelah selesai iya.
refleksi, betul, refleksi mungkin ya betul seperti itu, bisa ketika pelaksanaan, bisa juga di akhir gitu ya, di akhir kegiatan seperti itu. Dan itu bisa menumbuhkan kerjasama mereka gitu, tidak terjadi yang namanya tadi itu tidak merasa dikucilkan atau merasa direndahkan oleh kelompok yang lain. Jadi semuanya bisa bekerja sama terus gitu, tidak ada jadi kita dengan hadiah yang kita berikan tidak membuat mereka terhukum yang lainnya, tidak. Nah seperti itu. Jadi solusinya. Nah kemudian yang ingin kita kembangkan bersama di sekolah yaitu restitusi. Ya, jadi menciptakan kondisi tadi kan restitusi itu menciptakan kondisi anak yang melakukan kesalahan itu dikembalikan lagi kepada kelompoknya dengan kondisi yang sudah memiliki karakter yang lebih bagus, itu restitusi. Jadi restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Nah di sini ada 10 ciri-ciri daripada penerapan restitusi ini. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan mereka melakukan kesalahan, sok sebagai penebus kesalahan kamu sekarang misalnya meminta maaf, bukan itu. Meminta maaf itu hanya bagian lain gitu ya. Tapi yang penting dia belajar dari kesalahan itu. Kenapa dia melakukan kesalahan, apa alasannya, apa tujuannya. Terus bagaimana kalau jadi kembali kepada dirinya, bagaimana kalau kamu juga diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Itu dalam diskusi dengan anak itu. Terus juga misalnya bagaimana untuk supaya itu tidak terjadi lagi oleh kamu. Nah, jadi dengan belajar dari kesalahan itu, anak nanti tidak akan melakukannya kembali karena dia sudah tahu. Gitu. Terus anak ini tidak dijatuhkan harga dirinya, tidak dianggap sebagai dia itu anak yang bersalah. Gitu, pentingnya itu. Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, hubungan anak dengan kita, dengan temannya, itu kan biasanya kan kalau dulu kita kalau menghukum anak itu dicap ke temannya juga, wah dia mau anaknya suka melakukan pelanggaran dan sebagainya. Nah ini mah enggak. Jadi kita melakukan restitusi kepada dia, kemudian dia akan memperbaiki dengan kesadaran dirinya sendiri, sehingga dia akan baik saja dengan temannya yang lainnya. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, ditawarkan. Kalau kamu ingin misalnya punya teman yang lain, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Itu semacam tawaran. Jadi tidak, kamu harus baik dengan teman orang lain. Dengan teman yang lain. Nah, itu kan paksaan seolah-olah. Kalau ini ditawarkan, kamu mau nggak berteman dengan orang tersebut? Kalau tidak, mungkin apa alasannya? Sehingga pada akhirnya tindakan yang dilakukan anak itu akan punya pilihan nantinya itu, tidak bersifat pemaksaan. Ya, kalau misalnya berteman kan kalau dipaksa oleh kita kan tetap anak tidak mau gitu, atau untuk melakukan sesuatu kalau dipaksa tetap tidak akan mau. Tapi kalau pilihan, ya namanya juga pilihan mereka, pasti akan dengan senang hati mereka melakukannya. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah ini, jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak melihat ini adalah kesalahan orang lain. Kan kayaknya anak teh kalau melakukan kesalahan, ada ini mah gara-gara si anu, seperti itu. Ini enggak. Kita akan mengatakan, Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi sebetulnya apa sih kelemahan kita? Kenapa kita sampai melakukan hal seperti itu? Jadi kembali kepada diri. Ya, introspeksi diri, betul. Jadi kepada dalam diri kita. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi ada kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap makhluk, oleh manusia terutama. Mulai dari kebutuhan mempertahankan hidup. Jadi anak melakukan tindakan itu apakah dia misalnya anak malak minta duit gitu. Pasti adalah kebutuhannya itu adalah memenuhi kebutuhan hidupnya gitu, karena tidak punya misalnya jadi malak. Nah kalau sudah tahu kan kita nanti bisa mencurikan solusinya. Atau juga mungkin ada yang jahil mah karena kesenangan. Resep weng malak batur. Nah, kalau sudah ketemu dasar tindakan yang dilakukan oleh anak melakukan misalnya pemalakan seperti itu, nah kita tinggal melakukan pembinaan saja gitu. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik, betul. Jadi oleh diri kita sendiri. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
Nah, ini juga pada karakter, jadi pembentukan pada karakter tadi bukan kepada tindakannya harus bagaimana, harus begitu, bukan, tapi kepada pembentukan karakter anaknya. Karakter bagaimana? Karakter yang bertanggung jawab gitu ya. Misalnya. Terus restitusi menguatkan. Jadi menguatkan karakter anak tadi, intinya kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu bukan oleh kita itu direndahkan, tapi justru dikuatkan dengan berkata kita manusiawi, kita mungkin melakukan kesalahan, kita pantaslah melakukan kesalahan juga karena ini manusia bukan malaikat misalnya. Jadi kata-kata itu membuat mereka kuat gitu, artinya tidak merasa dilemahkan atau direndahkan oleh kita. Seperti itu. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran bukan mempermasalahkan menyalahkan maksud saya. Tapi kita bagaimana memperbaiki solusinya supaya dia tidak melakukan lagi tindakan seperti itu. Kalau dia sudah misalnya kita menanyakan tahu bagaimana solusinya ya oleh dia bagus, kalau tidak ya kita dikasih saran sama dia supaya tahu bagaimana solusinya menghadapi permasalahan yang dihadapi. Terus yang ke-10-nya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya tadi itu, jadi karena ini adalah penguatan, ketika anak yang melakukan kesalahan tersebut sudah dilakukan restitusi, maka dia ketika kembali kepada kelompoknya itu sudah memiliki karakter yang lebih baik gitu, sehingga tidak lagi dikucilkan oleh kelompoknya, bahkan mungkin akan lebih baik lagi. Nah seperti itu. Terus mengapa? Nah ini kita kembali kepada keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada keterangan nilai-nilai yang dijadikan keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, agama, negara maupun agama. Jadi kenapa tidak peraturan malah keyakinan? Karena kalau peraturan bersifat ya terus kadang-kadang orang melakukannya itu karena hukuman. Contoh gini, peraturan lalu lintas tentang pemakaian helm, ini saya sengaja supaya tidak lupa memakai helm. Kalau orang mematuhi peraturan lalu lintas dengan memakai helm karena peraturannya, maka ketika dia ingat bahwa kalau tidak memakai helm itu akan ditilang polisi. Tapi kalau kembali kepada keyakinannya adalah bahwa dengan memakai helm akan terjaga keselamatan kita, maka tanpa mengingat peraturan lalu lintas pun kita akan memakai helm karena itu demi keselamatan kita. Jadi tidak lagi takut karena dihukum oleh Pak polisi misalnya atau kena tilang dan sebagainya, tapi karena keyakinan kita bahwa kita meyakini ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan keselamatan kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya keyakinan di kelas itu dari peraturan ditaikan ke keyakinan itu supaya seperti itu anak jadi timbulnya dari dalam diri sadar gitu anak itu. Terus nilai-nilai kebajikan yang menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinannya masih keyakinan. Nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah itu maksudnya yang tadi sudah jelaskan. Jadi kalau keyakinan itu sudah sesuatu yang bisa memotivasi dirinya untuk berbuat dari dalam tanpa harus tergantung kepada yang lain. Gitu. Nah, untuk pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas, ini ada langkah-langkahnya atau panduan-panduannya. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, itu kan lebih abstrak gitu. Tapi lebih menyeluruh. Jadi, misalnya kebaikan berbuat baik dengan teman. Nah itu ketika anak melakukan misalnya membuli, ya kita tinggal nanya nanti pas melakukan restitusi dengan mereka itu. Apa keyakinan apa yang kamu langgar? Misalnya tidak menghargai teman. Jadi lebih abstrak gitu. Lebih tidak bentuknya, aduh. Oh sorry. Oke, kita lanjutkan ke sini aja. Kita akan membedakan restitusi 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen. Ada 5 posisi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita akan memilih yang mana nanti ya.
Tapi memang yang paling bagus adalah yang manajer. Dan kita lihat penghukum. Kita lihat karakteristik penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kata-katanya seperti kurang lebih ya. Jadi patuhi aturan ini, kalau tidak awas. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Maka hasilnya nanti di kemudian hari, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, saya sendiri pernah merasakan gitu. Karena kalau kita menghukum anak, kalau dia tidak bisa melawan kita, memang aman sih. Tapi ketika tadi yang sudah ada keberanian melawan, wah celaka kita direntong sama mereka. Gitu. Dalam posisi menghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya kata-kata yang keluar dengan lembut, ya, kata-katanya dengan lembut. Seperti gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu berbuat bersalah. Atau misalnya kepada anak yang melakukan kesalahan itu, coba kamu berbuat salah seperti ini. Kan nanti saya yang disalahkan oleh Pak Kepala misalnya ya gitu. Jadi merasa orang yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah dirinya. Ya. Nah, ini mungkin kita kadang-kadang pernah melakukan seperti itu. Bagaimana orang tua kamu di rumah sudah membiayai kamu, orang tua kamu sampai pergi ke Saudi dan sebagainya. Nah, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ketika ada anak di kelas kita melakukan pelanggaran gitu. Kamu sudah dibiayai sama orang tua kamu sampai pergi ke Malaysia bekerja dan sebagai jadi TKI untuk membiayai kamu, kamu melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu. Itu memposisikan anak tersebut menjadi anak yang bersalah. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak bisa membahagiakan orang tua, tidak bisa membahagiakan guru. Down gitu anaknya. Nah, itu. Jadi hasil dari perilaku kita dalam memperlakukan anak kalau mengambil posisi menjadi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi teman. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu biasanya sambil dirangkul kadang-kadang, ayo berbuat baiklah demi Bapak. Bapak ini kan teman kamu misalnya. Kalau nanti kamu berbuat seperti itu, Bapak nanti bagaimana kata orang tua atau kata guru yang lain. Jadi itu menggambarkan seperti teman. Nah, kalau yang posisi seperti teman, ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain ada dampak negatif bagi murid. Jadi murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau kita memposisikan sebagai teman. Ya mungkin saja ketika dia melakukan pelanggaran, ya nanti akan minta bantuan gitu sama guru yang diajak jadikan teman itu. Nah, itu jadi negatifnya itu. Jadi mungkin saja dia akan berani melakukan pelanggaran karena merasa ada teman. Temannya itu adalah gurunya gitu ya. Nah, itu posisi teman. Terus pemantau. Nah, kalau pemantau ini berarti mengawasi. Guru pemantau akan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu pemantau berarti. Jadi sama seperti ngancam. Jadi ini juga kepada anak itu, awas kamu ya, Bapak perhatikan, kamu saksikan. Kalau kamu melakukan pelanggaran, kamu akan Bapak hukum atau kamu juga sudah tahu hukumannya. Itu sebagai posisi pemantau. Ini hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi dia juga tahu, tapi guru juga harus mengawasi. Nah, kelemahannya guru harus terus mengawasi. Dan itu diawasi mah ada mal dihukum budak naoge. Karena dia juga melakukan taatnya itu kalau diawasi. Kalau tidak diawasi mah ya semaunya aja. Gitu. Misalnya anak merokok di kelas atau di sekolah. Mungkin kalau dengan menggunakan posisi pemantau, ya anak akan selamat karena selama di sekolah anak tidak terpantau dan dia tidak melakukan merokok. Tapi setelah di luar kita tidak mungkin mengawasi mereka. Artinya di luar mereka akan merokok gitu seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ini posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Posisi manajer ini guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Tadi tanya kalau melakukan kesalahan, jadi ditanya, kamu misalnya anak melakukan bully. Coba keyakinan apa yang telah kamu langgar. Terus aja seperti itu.
terus sampai kepada kenapa kamu melakukan hal seperti itu, bagaimana solusinya dan sebagainya. Jadi supaya tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, hasilnya pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi nanti akan melahirkan anak yang memiliki tanggung jawab. Ya, akhirnya nanti itu posisi manajer ini akan merestitusi tadi itu, ke restitusi ya, cara penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Nah, inilah cara restitusinya. Jadi ada cara segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan masalah posisinya posisi manajer, ya bukan penghukum, bukan pemantau atau teman atau pembuat merasa bersalah, tapi yang digunakan adalah posisi manajer yang barusan terakhir. Nah, caranya adalah dengan cara segitiga restitusi. Jadi dengan cara segitiga restitusi ini, ya, itu bisa digeser-gesernya. Tadi dia. Pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita bawa ngobrol, distabilkan identitasnya dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabilkan gini. Jadi kamu itu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Terus, oh ini juga ya seperti itu. Jadi artinya nanti anak, oh nyanyi orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi tidak ditekan gitu. Ya, terus kemudian validasi tindakan yang salah. Nah ini keduanya. Validasi tindakan yang salahnya. Nah, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak memalak gitu. Kalau kamu misalnya memalak, sebetulnya tanpa memalak ada nggak cara lain supaya kamu bisa mendapatkan uang misalnya dari teman? Ya mungkin dengan minta ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi nanti dicarikan solusinya. Terus kamu tentu punya alasan mengapa. Nah, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Nah, ini kembali kepada kebutuhan tadi itu. Jadi kebutuhan dasar anak itu atau manusia itu, pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan kebebasan dan mempengaruhi teman yang lain. Jadi eta mal jauh dari kebutuhan eta mereka melakukan tindakan itu. Jadi misalnya anak memalak pasti kebutuhannya kalau dia tidak kebutuhannya memenuhi kebutuhan mempertahankan hidupnya, mungkin dia menguasai orang lain atau kekuasaannya, itu powernya itu. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal mengarahkannya saja. Nah, kalau sudah divalidasi, tindakannya sudah jelas alasan-alasannya, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya kita punya keyakinan di kelas itu. Jadi kita kembali kepada keyakinan anak itu di kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, misalnya kita menghargai, saling menghargai. Kalau saling menghargai kan nanti kamu misalnya memelak orang teman yang lain, itu menghargai atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi dikembalikan kepada hati nuraninya gitu. Jadi nanti dia sendiri akan berdialog dengan dirinya sendiri. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau kan nanti akan menjawab anak mungkin akan menjadi anak yang baik, akan mentaati aturan dan sebagainya. Tidak mungkin dia akan ingin menjadi orang yang tukang malak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi ini dijamin anak yang melakukan pelanggaran itu tidak akan mendendam sama sekali kepada kita. Kenapa? Karena tidak ada hukuman di sini. Semuanya dikembalikan kepada dirinya. Di sini ada choice theory. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki dirinya. Sehingga kalaupun dia sudah melakukan kesalahan si anak ini, maka karena kita sudah direstitusi, diciptakan kondisinya menjadi anak yang memiliki karakter yang baik dan dipersiapkan mentalnya ketika kembali kepada kelompoknya itu, justru dia akan memiliki mental yang lebih baik karena dia sudah belajar dari kesalahannya itu melalui pembinaan segitiga restitusi ini. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk materi atau pengimbasan dari budaya positif di sekolah kita ini. Dan barangkali kurang lebihnya saya mohon maaf karena sebetulnya kalau di modulnya itu banyak sekali Bapak Ibu, jadi saya hanya merangkum yang saya pahami. Mungkin banyak yang penting yang belum saya sampaikan, tapi secara umum barangkali kurang lebih seperti itu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan ini karena bersifat kolaboratif, jadi tidak bisa hanya diterapkan di satu kelas.
Artinya harus dilaksanakan di sekolah semuanya, semua anak gitu. Termasuk kita juga sebagai gurunya, karena kita akan menciptakan sekolah yang aman, nyaman, tentram bagi anak dan menyenangkan bagi anak, maka termasuk dalam memperlakukan anak ketika melakukan kesalahan pun harus satu persepsi, caranya seperti itu. Jadi yang paling ideal adalah menggunakan posisi kita sebagai manajer, dengan tekniknya adalah menggunakan segitiga restitusi, seperti itu. Nah, seperti itu barangkali. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Usin SPD selaku CGP yang telah memaparkan tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah yang berawal dari diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau mendapatkan dampak positif untuk kita, diterapkan pada kelas kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan dari CGP, maka berakhir pula rangkaian acara pada kesempatan ini. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membawa acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.